Allah wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar membaca Iqra, alangkah baiknya untuk mengambil adab serta berkah dan manfaat dari pengarang buku Iqra tersebut. Siapa pengarangnya? Pengarangnya bisa kita lihat di pencetus atau penemu metode Iqra. Metode Iqra ini disusun oleh Ustadz As'ad Human yang berdomisili di Yogyakarta. Kitab Iqra dari ke-6 jilid tersebut ditambah 1 jilid yang berisi tentang doa-doa. Dalam setiap jilid terdapat petunjuk pembelajarannya dengan maksud memudahkan setiap orang yang belajar maupun yang mengajar Al-Quran. Nah, untuk mengambil keberkahan dari pengarang tersebut, maka alangkah baiknya sama-sama terlebih dahulu kita hadiahkan suratul Fatihah untuk almarhum Kiai Haji As'ad Humam yang lahir pada tahun 1933. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, mencucuri rahmat kepada kita semua yang ingin belajar Iqra, dan Allah mudahkan hati kita, pikiran kita untuk memahami buku Iqra tersebut dan untuk belajar membaca Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh Kiai Haji As'ad Uman al-syai'ul lillah lahu wa lahu syai'ul lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maka bagi kita yang masih punya kesempatan, masih punya waktu untuk ingin belajar Al-Quran, oleh karena itu mari sama-sama kita manfaatkan waktu tersebut agar manfaat untuk kita. Allah senantiasa akan melihat dan melirik usaha dan niatan kita. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata itu akan memiliki keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala terbata-bata, dan yang kedua, pahala membaca Al-Quran, asal membacanya tidak disengaja terbata-bata. Harus dengan usaha ikhtiar untuk bisa merubah, memperbaiki bacaannya agar hak-hak Al-Quran tersebut bisa terpenuhi. Kenapa? Karena wajib hukumnya memenuhi hak-hak Al-Quran tersebut. Saat kita membaca Al-Quran kita tidak memenuhi hak-haknya, maka selama hak tersebut kita tidak penuhi disebabkan karena ketersengajaan kita tidak ingin belajar, tidak ada keseriusan belajar, tidak ingin mengubah bacaan kita untuk menjadi lebih baik lagi, maka hukumnya dosa. Bahkan salah satu rukun ibadah yang kita laksanakan, di dalamnya ada Al-Quran yang senantiasa wajib hukumnya kita baca. Rukun qauli, salah satunya adalah surat Al-Fatihah. La Fatihah la salata liman la Fatihah. Tidak dinamakan salat orang yang tidak membaca Fatihah. Lalu bagaimana dengan orang yang membaca suratul Fatihahnya belum pas, belum betul caranya? Dia harus berusaha untuk memperbaiki bacaan suratul Fatihahnya sampai betul. Apabila dia terus berusaha, di samping kesibukannya barangkali hanya bisa belajar seminggu cuma 2 kali, karena pekerjaan begitu padat sehingga tidak menyempatkan lagi waktunya. Karena dulu tidak pernah waktu kecil belajar Al-Quran, sehingga sudah besar, sudah tua, umur 35 ke atas baru sempat untuk membaca Al-Quran. Maka tidak mengapa. Yang penting ada kesungguhan,
ada keinginan untuk belajar, selama kita masih berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar, maka kita akan dinilai di sisi Allah. Tiba-tiba belum lagi kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, Fatihah kita belum lagi betul, tetapi ternyata Allah sudah panggil kita, maka insya Allah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Kita sudah berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki hablum minallah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, tetapi ternyata kita tidak mampu menyelesaikannya, cuman sampai batas di situ saja, maka Allah akan catat segala amal-amal dan detik-detik kebaikan kita.